Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi untuk project management. Saya Dana Persada bersama teman-teman dari Media Club Indonesia, Mas Fadil dan Mas Bambang memprakarsai acara ini, dan secara berkala kita akan menyajikan informasi, tips, triks maupun kiat-kiat di dalam kita bekerja, baik sebagai pekerja di kantor, di proyek, ataupun mungkin bekerja sosial di lingkungan kita maupun di sekolah atau kampus maupun kegiatan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan serangkaian pekerjaan dengan cara yang simple, yaitu menggunakan suatu teknik yang disebut teknik Scrum. Jadi ada dua proses di sini. Ya, kita lihat di file Excel yang saya sudah siapkan. Ada lembar kerja yang kita sebut dengan backlog pekerjaan. Kemudian sebagai contoh event atau proyek yang akan kita kerjakan adalah pertemuan warga ya, yang akan diadakan 2 bulan lagi ya, atau mungkin sekitar bulan Agustus. Diharapkan wabah COVID-19 sudah menghilang. Tujuan dari penyusunan backlog pekerjaan atau product backlog adalah melakukan identifikasi garis besar kegiatan atau garis besar item pekerjaan yang perlu diperhatikan dan perlu diputuskan maupun perlu ditindaklanjuti. Di sini kita lihat ada kegiatan atau suatu item pekerjaan yang namanya acara. Ini harus diputuskan acaranya apa saja, dan narasinya adalah sebagai berikut. Sebagai panitia, kita pastikan acara bisa ditentukan segera ya, supaya kita bisa bersiap mengundang pembicara. Itu adalah bentuk narasi yang biasa dipakai di dalam suatu backlog pekerjaan. Jadi strukturnya kita lihat hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai siapa, saya atau dia menginginkan apa, sehingga mengapa. Ya, jadi faktornya hanya ada 3, yaitu siapa, apa, dan mengapa. Kemudian di kolom ketiga ini kita lihat tingkat kesulitan. Ya, apakah sulit menentukan acara? Nah, kita untuk supaya sederhana, kita bagi tingkat kesulitan itu menjadi 3, yaitu mudah, sedang, ataupun sulit. Terkait dengan waktunya atau target penyelesaiannya, maka kalau sedang bisa saja kita anggap 5 hari harus selesai, kalau sulit 8 hari, dan kalau mudah sekitar 2 hari gitu. Ya, jadi ini tentu bisa Anda atur sendiri, disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Ya, dan penentuan estimasi waktu juga bisa dalam satuan jam, ataupun minggu, ataupun bulan. Asumsinya hari adalah tentu 8 jam ya, per harinya. Tapi asumsi ini juga tergantung Anda, bisa Anda tentukan sendiri. Item pekerjaan lain adalah menentukan tempat. Ya, sebagai panitia kita pastikan lokasi acara supaya ruangan bisa dipesan. Ini tingkat kesulitannya mudah, waktunya 2 hari. Kemudian menentukan jam dan tanggal. Narasinya adalah sebagai panitia kita pastikan waktunya, artinya jam dan tanggalnya, supaya ruangan dan lain-lain bisa dipesan. Tingkat kesulitan kita asumsikan sulit untuk mendapatkan waktu yang disepakati oleh sebagian besar peserta pertemuan, dan diharapkan dalam 8 hari kita sudah bisa menentukan jam dan tanggal.
Item lain adalah undangan. Sebagai tamu saya menginginkan undangan jauh hari sebelum pelaksanaan, sehingga saya bisa mengatur jadwal. Ini tingkat kesulitannya sulit dan dalam waktu 8 hari akan bisa ditentukan. Item lain adalah rundown, jadwal kerja, konsumsi, dan mungkin ada item-item lain yang bisa Anda tambahkan di kolom-kolom atau baris-baris selanjutnya pada lembar kerja backlog pekerjaan ini. Dan ini tentu prioritasnya bisa Anda tentukan sendiri dan bisa dirubah, dihapus, dikurangi, walaupun proses perencanaan dan proses persiapan sudah berlangsung. Jadi ini tabel ini tidak harus dilakukan secara terlalu kaku, ya. Bisa Anda atur sendiri. Dan tim atau panitia atau teman-teman lain juga harus menyikapi ini dengan cara yang lebih agile, yang lebih fleksibel, lebih gesit, dan lebih bisa menerima ide-ide baru, ya. Ada tambahan masukan, inputan, maka itu akan memperkaya backlog pekerjaan kita. Nah, selanjutnya tentu kita lihat di sini ada keputusan yang harus diambil, ya. Acara, tempat, jam, dan tanggal. Kemudian ada juga kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan, yaitu undangan. Nah, untuk undangan kita akan masuk ke dalam tabel yang satunya yang disebut dengan backlog sprint. Sprint ini diambil dari istilah lari cepat, di mana tim kecil yang akan menyusun undangan, mempersiapkan undangan, merancang undangan itu perlu bekerja secara cepat. Nah, langkah-langkahnya adalah dia atau mereka harus memahami narasi yang ditetapkan di baris undangan tadi, item undangan, yaitu saya sebagai tamu saya ingin undangan jauh hari sehingga saya bisa mengatur jadwal. Jadi undangan ini nggak boleh terlambat. Tugas-tugasnya kita lihat di sini ada kurang lebih berapa ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, minimal tim kecil itu berhasil mengidentifikasi 8 pekerjaan yang harus ditindaklanjuti terkait dengan aspek undangan ini. Ya, kita lihat di sini desain kalimat undangan, data peserta, draft undangan, konfirmasi undangan, anggaran, dan aspek percetakannya sendiri. Ya, belum lagi di sini distribusi dari undangan. Nah, mungkin nanti dalam realisasi Anda bisa tambahkan sendiri di sini. Ya, Anda bisa ketik sendiri, ya, misalnya dengan menyelipkan baris ini, ya, kemudian menambahkan di sini adalah distribusi atau pengiriman undangan. Nah, jadi tabel ini bersifat fleksibel. Ya, itu kita udah lihat tabel ini, ya. Selanjutnya ada kolom lain, yaitu selain kolom tugas yang harus diselesaikan, ada kolom dalam proses. Ya, artinya work in process atau in progress. Di sini belum ada yang dilaksanakan, maka kosong. Ya, apabila misalnya ada satu teman atau tim yang akan mengambil pekerjaan undangan, baik ditunjuk maupun secara sukarela dia mengajukan diri, maka posisi undangan ini atau desain undangan, itu harus pindah ke kolom dalam proses. Ya, demikian juga misalnya data peserta, ada teman lain yang ditunjuk atau dengan sukarela akan mengambil alih pekerjaan untuk pendataan peserta, ya. Maka dia harus pindahkan ini ke dalam kolom dalam proses. Ya, demikian seterusnya, ya. Kolom-kolom ini akan bergeser, ya, sesuai dengan siapa yang mengambil pekerjaannya, ya. Nah, apabila pekerjaan tersebut sudah diselesaikan, maka tim itu secara sukarela atau secara otomatis perlu memindahkan item pekerjaannya kepada kolom selesai, ya, sehingga statusnya jelas, gitu, bahwa desain sudah selesai, kalimat undangan atau redaksional di undangan itu sudah selesai, ya, data peserta sudah selesai, ya kan, kemungkinan anggaran sudah selesai,
dan seterusnya gitu loh. Nah ini tinggal kita pindahkan ke kolom berikut gitu ya. Nah, di sini kita pindahkan ya kan, di sini. Nah, dengan demikian terdapat transparansi ya, dan untuk mengontrol pekerjaan ini relatif lebih mudah. Nah, kita nggak perlu membuat perencanaan yang berbelit-belit. Dari sini kelihatan bahwa untuk masalah undangan ya kan, maka itu sudah dianggap sudah selesai, dan ini juga sekaligus membangun suatu kebersamaan dalam tim ya, dan kepercayaan kepada tim bahwa kita bisa bekerja bersama. Nah, itu adalah teknik sederhana yang sering dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan reaksi cepat, namun tetap bisa menerima perubahan yang ada. Itu saya rasa sekian dulu ya. Saya ucapkan selamat mencoba, salam sukses, dan semoga wabah ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.